Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik 8 anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan untuk masa jabatan 2026-2030. Pelantikan ini menandai dimulainya peran strategis DEN dalam merumuskan arah kebijakan energi nasional 5 tahun ke depan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri talk show bertajuk Arah Bangun Pembangunan Nasional di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dalam rangka kunjungan kerja ke Jawa Tengah untuk berdialog langsung dengan mahasiswa mengenai arah kebijakan pembangunan nasional. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden dan Wakil Presiden bersama saya Rizky Saputra dan Hutomo Budi. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 27 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas penguatan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Inggris Raya. Pertemuan ini menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap pengembangan pendidikan tinggi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul. Agenda pertemuan difokuskan pada tindak lanjut kolaborasi strategis dengan sejumlah universitas ternama di Inggris, khususnya dalam penguatan kapasitas pendidikan tinggi nasional. Presiden Prabowo mendorong agar kerjasama internasional tersebut diarahkan pada hasil yang konkret dan berkelanjutan bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan inisiatif pembangunan kampus di bidang kesehatan dan sains, teknologi, teknik, serta matematika yang dirancang melalui kemitraan dengan institusi pendidikan Inggris Raya. Program ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas akademik, riset, dan inovasi di perguruan tinggi dalam negeri. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian agar setiap kerjasama pendidikan luar negeri sejalan dengan kebutuhan nasional. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan transfer pengetahuan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan ekosistem pendidikan berbasis riset dan teknologi. Pertemuan di Hambalang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai prioritas strategis menghadapi tantangan global. Melalui penguatan kemitraan internasional yang terarah, pemerintah berharap pendidikan tinggi Indonesia mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompetitif, mandiri, dan berdaya saing. Rabu 28 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik keanggotaan Dewan Energi Nasional atau DEN yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut mencangkup anggota DEN dari unsur pemerintah dan juga pemangku kepentingan. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 134/P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan, serta keputusan Presiden nomor 6/P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Energi Nasional dari pemerintah. Pelantikan ini menandai dimulainya masa tugas Dewan Energi Nasional dalam merumuskan dan juga mengkoordinasikan kebijakan energi nasional. Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional, termasuk jabatan Ketua Harian yang dijabat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, pada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pelantikan DEN menjadi momentum awal babak baru pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan di sektor energi seiring penguatan peran lembaga tersebut dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Penguatan peran DEN menurut Bahlil sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan energi, ketahanan energi, dan juga swasembada energi sebagai agenda strategis nasional. Karena menurutnya, arah kebijakan serta peta jalan energi nasional disusun sebagai instrumen utama negara untuk menjaga keberlanjutan sektor energi dalam jangka panjang. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden karena dalam sejarah pengarah daripada DEN, Dewan Energi Nasional, belum pernah dilantik oleh Presiden. Dan pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan dalam konteks bagaimana kita fokus di energi. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Ini sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Karena dalam berbagai kesempatan di Asta Cita nomor 2 Bapak Presiden selalu berbicara tentang ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, yang baru dilantik ini adalah merupakan bagian yang baru karena baru selesai dipilih DPR dari pemangku kepentingan dari masyarakat. Kemudian dari menterinya ini sudah memang berlanjut masa jabatannya. Dan ini bukan berarti kita baru kerja. Ini sudah kita kerja dengan membangun beberapa tahapan RUKN, rancangan umum energi, sampai dengan bagaimana membangun berbagai kebijakan, termasuk dalamnya adalah pembangunan energi baru terbarukan dan juga adalah mendorong untuk pakai tenaga nuklir. Nah, dengan harapan dengan pelantikan hari ini semuanya bisa kita selesaikan sudah barang tentu sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden. Karena Dewan Pengarah daripada Dewan Energi Nasional ini ketua umumnya adalah Bapak Presiden. Saya hanya sebagai ketua harian dalam menjalankan tugas-tugas. Ketika Bapak Presiden tidak sempat hadir, maka saya akan menjalankan. Tapi sudah barang tentu pimpinan kami adalah Bapak Presiden. Kamis 29 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam itu membahas percepatan program perumahan, khususnya pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat. Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa proses land clearing telah dilakukan pada lahan seluas 30 hektar di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi, di mana kawasan ini menjadi salah satu proyek perumahan strategis yang disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi juga telah dirampungkan, di mana ribuan unit hunian tersebut akan dibangun dan tersebar di 3 kawasan yang berdekatan, sehingga memudahkan pengelolaan serta penyediaan infrastruktur pendukung. Lokasi hunian dirancang berdekatan dengan kawasan perkotaan dan memiliki akses yang baik terhadap berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit,
perkantoran, kawasan industri, serta jalan utama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni sekaligus mendukung mobilitas masyarakat. Pembangunan perumahan berskala besar ini diperkirakan akan menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja dari berbagai sektor, sekaligus mendorong percepatan perputaran roda perekonomian di wilayah sekitar. Melalui program tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah agar semakin banyak warga Indonesia dapat memiliki hunian layak dan terjangkau. Upaya tersebut ditempuh melalui penyediaan rumah bersubsidi serta pemangkasan berbagai perizinan dan biaya administrasi agar proses pembangunan dan juga kepemilikan rumah dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 26 Januari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Saat menjadi pembicara utama di talkshow Arah Baru Pembangunan Nasional di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, Wapres mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Papua, utamanya pada sektor kesehatan dan pendidikan. Wapres menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta optimalisasi dana otonomi khusus agar pembangunan semakin maju dan juga merata. Masukan-masukan evaluasi input dari seluruh pihak kan kita tampung ya. Tapi yang jelas itu tadi sudah di video tadi yang ditampilkan, rumah sakit kita perhatikan, puskesmas kita upgrade, program pemerintah kita jalankan juga di Papua, pasar-pasar yang becek dan lain-lain kita upgrade juga, tempat olahraga, tempat-tempat untuk anak muda kita perbaiki juga. Jadi kalau seremonial saya nggak ada seremonial di sana. Kita di sana menyelesaikan masalah, bertemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, mahasiswa, anak-anak muda, kita tampung semua masukan-masukannya. Jadi saya kira dalam beberapa tahun ke depan pasti sudah mulai kelihatan progres-progres yang ada. Ini tadi yang saya tampilkan hanya sedikit aja, yang lain-lain masih banyak. Jadi kalau jalan-jalan ya nggak jalan-jalan lah, kita fokus kerja untuk percepatan pembangunan. Selain menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua, Wapres juga memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN berjalan sesuai rencana dan tidak ada proyek yang mangkrak. Pemerintah, kata Wapres, optimis seluruh infrastruktur utama dapat diselesaikan pada tahun 2028. Senin 26 Januari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau berbagai produk inovasi karya Sivitas Akademika di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah. Wapres mengapresiasi kreativitas dan semangat inovasi UKSW yang ikut mendorong percepatan pembangunan nasional. Salah satunya adalah inovasi mahasiswa UKSW yang memadukan robotika dan kecerdasan buatan atau AI untuk sektor pertanian. Wapres menegaskan bahwa partisipasi aktif mahasiswa Indonesia di ajang global menjadi bukti kemampuan generasi muda untuk bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Edukasi tentang AI kan kita mulai dari tingkat yang paling muda, SD, SMP, SMA, basic prompting dan lain-lain, etika penggunaan AI. Kita masih punya waktu lah untuk mengenalkan ini AI, blockchain, robotik, semuanya ya, digital ekonomi. Kita ingin mengenalkan ini sedini mungkin. Coding, ya kita bukan berarti pingin anak-anak ini jadi programmer atau apa, enggak. Kita pingin anak-anak muda itu punya critical thinking, problem solving, berpikir komputasional. Ini yang pingin kita tekankan di situ. Menurut Wapres, penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan AI di bidang pertanian tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga membuka peluang bagi generasi muda untuk kembali menekuni sektor pangan.
Selasa 27 Januari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri prosesi tinggalan Jumenengan Dalam keempat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara X yang digelar di Pura Mangkunegaran, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Adapun kehadiran Wapres menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan warisan budaya Nusantara sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kebudayaan sebagai bagian dari jati diri bangsa. Pelaksanaan tinggalan Jumenengan tahun ini menegaskan posisi Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan yang selaras dengan perkembangan zaman. Semangat inklusivitas tercermin dari keterlibatan sekitar 500 partisipan dan rangkaian acara pendukung yang melibatkan siswa sekolah menengah pertama SMP, komunitas budaya hingga warga di sekitar Mangkunegaran. Rabu 28 Januari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri pelantikan keanggotaan Dewan Energi Nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Pelantikan keanggotaan Dewan Energi Nasional dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 134/P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan serta keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6/P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Energi Nasional dari pemerintah. Turut hadir dalam pelantikan para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jumat 30 Januari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kunjungan kerja kali ini untuk memastikan proses pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor berjalan dengan optimal. Kunjungan Wapres juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya kehadiran negara secara cepat dan nyata dalam penanganan bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang. Wapres Gibran juga meninjau RSUD Muda Sedia, Kabupaten Aceh Tamiang untuk memastikan pemulihan layanan kesehatan pasca bencana banjir bandang dan longsor berjalan dengan optimal. Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan sektor kesehatan sebagai bagian penting dari upaya pemulihan pasca bencana secara menyeluruh. Hadir mendampingi Wapres Gibran dalam peninjauan di Aceh Tamiang, diantaranya Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden dan Wakil Presiden bersama saya Rizky Saputra, Hutomo Budi, dan tim Istana melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.